Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video baru di channel ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin spotlight film ataupun serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kalian tonton dan aku rekomendasikan. Minggu ini, episode kelima serial WandaVision udah dirilis. Lagi dan lagi, teori sebelumnya ternyata hampir semua benar. Cek di link di pojok kanan buat video teorinya. Iya, hampir semua. Termasuk munculnya Spark si anjing dan Evan Peters als Pietro Maximoff aka Quicksilver. Ya, durasi bertambah, tapi clue makin sedikit. Tapi dari episode kelima ini setidaknya, tebakan kita tentang kehadiran Agatha Harkness dan Mephisto semakin kuat. Dan kali ini aku mencoba merecap apa yang terjadi di episode kelima ini dan menyampaikan teori sederhanaku. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. Something's wrong here. Should we just take it from the top? Wanda. I don't know how any of this started. What is outside of Westview? Sudah sebulan serial WandaVision ini dirilis. Gara-gara teaser leak yang beredar minggu kemarin, banyak Marvel fanboy mengatakan WandaVision minggu ini bakal dirilis 2 episode sekaligus. Walau ternyata cuma 1. Ya, jadi bersabar saja. Tapi paling enggak, episode kelima ini kita mulai nemuin lebih banyak kepingan puzzle yang hilang. Tentang apa yang terjadi di Westview, kenapa banyak hal muncul di luar realitas ciptaan Wanda. BTW anyway Baswe, terima kasih buat kalian yang udah sempat ngekritik aku gara-gara sebutanku villain, ya whatever, ya I'm Indonesian, so ngerti aja lah ya. Maafkan si Bambang. Oke, mari kita ulas aja. Di awal kita bakal dibawa kembali ke kejadian di mana Monica Rambeau akhirnya dilempar keluar realitas tersebut. Coba rewatch kembali ketika Rambeau jadi subjek lab, hasil tes darahnya begitu janggal. Seperti cahaya, tidak seperti sel darah pada umumnya. Di sini makin memperkuat spekulasi sebelumnya. Apa yang terjadi sama Monica Rambeau di Westview ternyata bukan sebatas merubah tampilannya, tapi juga mengubah tubuhnya. Sebelumnya aku sudah sampaikan, Monica Rambeau terkena energi ekstra dimensi yang akhirnya membuatnya memiliki kekuatan. Apakah sebatas itu? Dilempar Wanda terus, voila, langsung jadi punya kekuatan? Enggak. Satu scene yang paling mencolok ketika Wanda untuk pertama kalinya keluar dari kubah Hex atau hexagonal. Dan saat kembali masuk ke realitas ciptaannya itu, kita diperlihatkan sama lapisan kubah yang menampilkan kekuatan yang begitu besar. Awalnya aku mengira kubah berlatar merah itu sepintas terlihat, Mephisto? No. Kayaknya aku nggak gitu yakin sih. Cuma besar teoriku, realitas dan kubah Hex itu mengandung energi extra dimension yang cukup besar. Yang efeknya ternyata ke tubuh Captain Rambeau sebesar itu. Well, kita tunggu aja. Yang jelas, makin kemari tokoh Monica Rambeau ini jadi sidekick yang paling mencolok. Berikutnya, potongan tubuh Vision yang sudah mati di markas SWORD. Ya, Vision ternyata memang sudah mati. Seperti pada kejadian Avengers Infinity War. Lalu, apa yang membuatnya bisa hidup kembali dan bahkan tanpa Mind Stone? Seperti yang disindir Darcy di salah satu scene. Oke, inilah jadi teori terbesarku. Apa yang terjadi dengan realitas Wanda ada hubungannya dengan kepingan kekuatan si iblis neraka yang bolak-balik kita singgung. The one and only Mephisto. Ya, kalau ternyata begitu, artinya Vision bakal hilang sama seperti Tommy dan Billy. Ini yang pernah aku sampaikan di teoriku sebelumnya, dan ini juga yang pernah diceritakan di komik aslinya. Well, kita lihat nanti benar atau tidak. Karena kita sama-sama tahu, MCU kerap merubah cerita asli komiknya. Oke, kemudian kita beralih ke Agnes. Wah, ini yang paling-paling sih, menyita perhatian. Makin kembali kita diperlihatkan dengan Agnes yang mulai terbiasa dengan segala keanehan di keluarga Wanda. Seperti yang paling jelas perubahan instan Billy dan Tommy yang cuma dalam hitungan hari berubah jadi bocah usia 10 tahun. Wait, now hang on there a minute, you young whippersnappers. Agnes orang yang udah terbiasa melihat itu semua. Cuma di sini yang justru keanehan dan teori-teori yang mengarah ke sosok Agatha Harkness semakin kuat.
Beberapa dialog yang dilontarkannya ibarat ada pesan tersirat, dan bahkan bukan cuma itu, tingkah Agnes juga kerap di luar nalar. Datang tiba-tiba di saat Billy dan Tommy nangis, terus muncul tiba-tiba sambil bawa rumah anak anjing. Wah, oke, di sini makin memberatkan spekulasi kita bahwa ya, Agnes adalah Agatha Harkness. Di video Spotlightku kemarin aku sempat singgung ada anjing bernama Spark yang akan muncul di WandaVision, dan ternyata benar. Spark memang benar muncul, tapi di sini namanya Sparky. Ya, kalau di komik namanya Spark. Oke lah, whatever. Spark or Sparky. Awalnya kalau di komik diciptakan oleh Vision. Nah, di sini tidak. Kehadiran dan kematian Sparky ada hubungannya dengan ilusi lain di luar realitas Wanda. Lalu, siapakah yang paling memungkinkan melakukan itu semua? Ya, of course, Agatha Harkness and Wheezy. Ya, Agnes. Kalau ternyata itu semua adalah ilusi Agnes, lalu di ending scene, Pietro Maximoff tiba-tiba muncul. Apakah itu juga ilusi yang dibuatnya? Pertanyaannya justru untuk apa? Apakah seperti di komiknya, berusaha menyadarkan Wanda yang sudah semakin lose control dengan realitas ciptaannya? Dan kalau ternyata iya, artinya Agatha Harkness baik dong seperti di komiknya. Ini masih teori sederhana, cuma gara-gara ini aku pun makin bingung sendiri. Lalu, menurut kalian bagaimana? And last but not least, Pietro Maximoff yang kali ini diambil alih sama Evan Peters. Wow, Quicksilver versi X-Men muncul di sini. Aku tahu kalian tetap bakal bilang dia bukanlah the real Pietro Maximoff atau Quicksilver. Bisa aja ini adalah ulah Harkness juga, dengan tujuan yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Cuma setidaknya, ini bisa jadi langkah besar buat MCU membawa banyak aktor-aktor dari X-Force kemarin ke dalam universe-nya Marvel Cinematic. Again and again, aku selalu bilang kita nggak bisa bilang teori ini bakalan benar terjadi. Masih ada tersisa beberapa episode lagi sebelum akhirnya giliran The Falcon and the Winter Soldier ambil alih serial MCU berikutnya. Cuma, besar harapanku, WandaVision bakal membawa kita ke biggest movie MCU fase 4. 3 diantaranya Fantastic Four, Captain Marvel 2, dan tentunya Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sekarang gini aja, gimana menurut kalian dengan WandaVision episode kelima ini? Teori apa yang menurut kalian bisa di-share di kolom komentar? Ayo, boleh dong. Mungkin aku terlalu bodoh. Karena balik lagi, apa yang ku sampaikan ini menurut pandanganku pribadi sebagai penikmat dan pecinta Marvel Cinematic Universe. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.